Oke, harus mengingat teksnya. Sebenarnya masuk nggak? Udah masuk ya? Oke, di next aja, Kak. Ini apa? Ya, kayak materi kali ini kita belajar apa nih? VOC ya? Sama pemerintahan Batak, Inggris, Belanda, dan perlawanan-perlawanannya. Kita harus boleh. Ini boleh tolong limit nggak yang itu, yang masih? Oke, udah jelas lagi nih. Latar belakang dulu ya VOC. Jadi ada ekspedisi apa nih? Van Varna ya. Jadi banyak pedagang Belanda yang terlibat perdagangan nih di sini ya. Terus adanya persaingan-persaingan yang nggak sehat ya. Jadi kayak ya udah daripada nggak sehat, pengusaha-pengusaha itu tuh bikin satu camp, bukan satu camp ya, apa ya? Itu kongsi dia joinan. Jadi VOC itu langsung dari negara Belandanya ya. Tapi pengusaha yang nationality-nya orang Belanda itu tuh bikin perusahaan dagang bareng joinan. Tapi difasilitasi sama negaranya, tapi bukan literally negaranya langsung bikin kongsi dagang ya, tapi orang-orangnya, pengusaha-pengusahanya ya. Terus juga ada ya harga rempah-rempahnya juga merosot ya di Belanda. Terus gini, jadi Belanda itu kan kayak selek-selekan gitu ya sama Inggris. Bukan selek-selekan sih, selek-selekan dagang. Kayak Belanda punya VOC, Inggrisnya apa? EIC ya. Nah, kayak yang kita tahu nih, kapal dagangnya Inggris tuh kayak keren-keren gitu ya, jago-jago. Nah, Belanda tuh pengen nyaingin, tapi dia kayak rada nggak mampu gitu. Nah, akhirnya Belanda tuh nyainginnya lewat kongsi dagang ini, VOC. Ya, pesaing nggak kongsi dagang Inggris? Pesaing ya. Jadi Inggris punya EIC, apalagi Prancis punya OIC, nah Belanda punya VOC. Ya, tujuannya buat apa sih? Ya, tujuannya buat ini ya, pemerintahan Belanda tuh kita ngebantu gitu ya. Dan ingin perdagangan-perdagangan dari bangsa lain. Sebenarnya kalau misalnya mau diambil tujuan secara umum ya gitu ya, biar pengusaha-pengusaha Belandanya tuh nggak rebutan. Jadi kan dilihat poin nomor 2 ya, banyak pedagang Belanda yang terlibat perdagangan. Nah, sesama pedagang Belanda itu kan kayak selek-selekan gitu ya, pengen dagangan dia laku gitu kan. Nah, makanya dibentuk VOC biar ya udah daripada lo selek-selekan sama orang dari negara lo sendiri, mending lo joinan deh bikin satu kongsi dagang biar selek-selekan itu sama sama mana nih? Sama orang lain, sama negara-negara lain, sama Inggris, sama Prancis gitu ya. Dan untuk menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur. Nah, ini nih, nomor 4 di highlight ya tujuannya. Tujuan nomor 4 tuh
ya ini biar lebih kredibel gitu ya. Jadi kan dia pengusaha-pengusaha Belanda di negara orang gitu kan. Jadi kayak wakil pemerintahannya. Jadi pemerintah diwakilin sama si pengusaha-pengusaha yang jualan ini nih, si VOC ini. Ya, jadi biar melegitimasi kekuasaannya juga nih di daerah Hindia Timur, which is yang dijajah Indonesia gitu. Bingung nggak nyampe sini? Halo? Enggak sih, Kak. Siap. Boleh di next, Kak. Sip. Nah, nih ada yang namanya hak oktroy ya. Hak oktroy itu kayak hak suka-suka lo deh VOC, lo mau ngelakuin apa aja suka-suka lo gitu ya. Jadi VOC datang di sini, tetap aja nih ada kerajaan-kerajaan Islam, akhir-akhir kerajaan Islam lah gitu ya. Jadi VOC datang, nah dikasih lah hak oktroy. Siapa yang ngasih? Ya pemerintah Belandanya. Yang ngapain ya raja-raja sini ngasih hak oktroy gitu kan? Kagak gitu kan? Pemerintah Belandanya tuh yang di Belanda ngasih hak oktroy. Jadi hak oktroy itu kayak hak suka-suka lo gitu ya. Jadi nggak usah diapal banget sih. Yang penting kan kayak udah suka-suka lo deh, suka-suka lo mau nyetak mata uang berapa banyak gitu kan, mau melihara angkatan perang juga boleh gitu kan. Terus dia juga boleh lo ngadain ya udah perang atau berhentiin perang gitu nggak apa-apa. Terus juga dia memerintah daerah yang diduduki gitu kan. Terus dia juga ngelakuin apa ya perjanjian sama raja-raja setempat gitu kan. Misalkan dia ada yang ada yang ngelakuin perjanjian sama raja-raja apa ya yang paling terkenal kayak Mataram Islam gitu ya, joinan tuh ya kan. Terus dia juga malak-malakin raja kayak lo udah gue jaga ini kerajaannya, bayar apa kek, bayar pajak kek, upeti kek gitu loh VOC. Nah gitu tuh kayak hak suka-suka lo deh VOC. Jadi makanya dia enak banget nih di negara orang, dia jualan, dia monopoli, dia juga bebas malakin kerajaan-kerajaan yang tersisa gitu kan. Nah apa lagi ya. Nah, udah sih itu doang kayak hal-hal oktroy. Kalau perkembangan VOC bisa lo baca sendiri ya. Keberhasilan VOC mengakibatkan heran kewalahan dalam mengurus keorganisasian VOC. Pokoknya dia tuh kayak bukan laku banget ya, apa ya? Masyhur banget lah gitu ya VOC sampai kekayaannya tuh kayak apa ya berapa gulden ya? 400 juta gulden, which is itu gede banget zaman dulu ya, zaman dulu banget nih. Dan dia juga VOC nih, dia tuh nggak cuma di kita doang, di Indonesia doang, enggak. Dia ada di Tokyo, dia ada di Tanjung Harapan. Nah, itu ada 3 ya VOC. Jadi kayak pemasukannya nggak di kita-kita aja gitu kan. Nggak di Indonesia juga, nggak di Indonesia doang. Makanya sempat kewalahan nih, karena dia untung banget nih si VOC ini. Oke, bingung nggak nyampe sini? Tidak, Kak. Oke, ya pokoknya si VOC ini untung banget lah, kayak kekayaannya aja 400 juta gulden. Nah, nanti kebijakan-kebijakan VOC ini tuh jauh ya, jauh sebelum kebijakan tanam paksa. Ini jauh banget. Jadi nanti kebijakan VOC ini bakalan ada salah satu kebijakannya yang bakalan jadi cikal bakal tanam paksa atau apa lagi ya, yang nanti yang udah deket-deket kemerdekaan. VOC ini jauh banget. Dia tuh tahun berapa ya? 1700-an lah. 1700, sementara kan kemerdekaan aja deket-deket 1900 ya. Itu tuh kayak hampir 100 tahun. Nanti 200 tahun, 100 tahun yang lain kan eranya Daendels dan teman-teman gitu ya. Daendels dan Raffles dan kawan-kawan yang lain gitu kan. VOC ini pokoknya untung banget deh di kita gitu ya. Oke, next, boleh di next kasih Kak. Nah, nih kayak yang kalian tahu ya, ada gubernur jenderalnya Peter Bot gitu kan. Dia ngapain aja nih ya? Dia ngebangun pos perdagangan di Banten dan Maluku ya. Terus dia juga masuk ke Jakarta baik-baik kan, kagak nggak lo dagang aja sama gue, nggak maksa-maksa gitu loh. Jadi dia nggak deketin. Oke. Terus juga ya, mengadakan perjanjian dan berusaha mempengaruhi penguasa di Maluku. Terus ada yang nomor 2 nih, si Rains. Terus ada, nah yang paling terkenal ya, kita skip langsung ke nomor 4 deh. Ini nih, yang paling terkenal nih, si JP Kun ya. Dia ini yang mindahin VOC ke Batavia. Jadi VOC itu dibangun di Banten, ya kan? Lo sendiri ya, kayak yang kita tahu, rempah-rempah itu adanya di Banten ya. Rempah-rempah adanya di Banten.
Tapi pelabuhan yang terkenal itu pelabuhan Malaka ya. Kalau bayangin ya, Banten di mana gitu kan? Ini Banten nih, Maluku, sorry. Dia pertama kali ngedirinnya di Ambon gitu kan. Malaka kan di sini ya. Ini Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa gitu kan. Nah jauh, ya kan jauh. Nah makanya sama si JP Kun ini dipindahin ke Batavia, Batavia deket dan strategis juga nih buat ke Malaka, biar lebih deket dipindahin. Tapi tetap ada kantornya di sini, tapi pusatnya dipindahin ke Batavia. Awalnya di Banten, di Ambon ya, di Maluku gitu. Pindahin lah dia ke Batavia. Bingung nggak nih nyampe sini? Paham, Kak. Oke, ya EZ lah ya ini mah. Kayak boleh di next Kak Cinta. Nah ini ya, ada yang namanya continental stelsel, terus ada ekstirpasi gitu kan. Nah, yang paling gampang deh continental stelsel itu pajak, tapi penyerahan hasilnya tuh dari hasil bumi, ya, hasil bumi. Nah, terus abis itu ada ekstirpasi, ya kan. Jadi kalau misalkan nih gini, sekarang lo udah belajar ekonomi gitu ya, lo tuh apa ya, sumber daya tuh banyak nih, kan sumber daya banyak banget nih, kayak otomatis harganya turun ya. Nah, tapi Belanda kagak mau gitu kan. Ya udah, jadi nggak boleh orang-orang nanam banyak-banyak, udah disuruh nanam gitu kan, tapi nggak boleh nanam banyak-banyak. Kalau kebanyakan dibakar, ya. Terus kalau nggak mau kerja sama juga dibakar kan, kayak ya udah mau nggak mau, jadi nggak boleh nanam kebanyakan biar harganya nggak turun, ya. Biar Belanda, biar pokoknya nggak turun, Belanda nggak mau kalau harganya turun, dia maunya harganya ya pas-pas aja gitu ya, mahal-mahal. Pokoknya kalau barang kebanyakan kan harga turun ya pasti, dia nggak mau. Jadi biar langka barang, kalau langka kan makin mahal gitu dia jualnya nanti. Hongitochten ya, Hongitochten itu pelayaran ini ya, buat ngawasin orang-orang. Jadi misalkan ada orang kita gitu ya jual ke Inggris, nggak boleh, karena dia ngawasinnya lewat mana? Lewat laut gitu ya. Nah, kalau masih jualan sama orang Inggris, ya kapal lo ditenggelamin gitu kan, kayak poin nomor 3 nih, ditenggelamin. Nah, yang gue bilang cikal bakal tanam paksa, ini Prianger stelsel. Ya, jadi ya udah di Jawa Barat ada namanya daerah Priangan ya. Jadi wajib ditanamin apa ya? Ditanamin apa ya? Kopi ya. Ditanamin kopi. Ya. Nah, ini tuh cikal bakal tanam paksa. Jadi nanti si Van de Bos jadi nanti ya, ini 100 tahun kemudian, misalkan 200 tahun kemudian gitu, Van de Bos datang kayak, inget nggak dulu tuh VOC punya ini loh, punya kebijakan Prianger stelsel. Jadi tuh nanamin kopi di daerah Priangan. Kita coba aja yuk di sini, kata si Van de Bos. Dan itu berguna banget. Bahkan si Van de Bos itu dapat 800 juta gulden. Nah, lebih 2 kali lipat ya dari VOC yang 400 juta. Makanya ini si Prianger stelsel ini cikal bakal tanam paksa. Ya, ada lagi diskriminasi ya. Si VOC ini kalau apa-apa nggak mau pribumi gitu. Jadi stratifikasi masyarakatnya nih di Eropa gitu kan. Orang-orang kayak Asia gitu, China, terus Jepang sini. Yang kedua, nah di sini pribumi di bawah. Jadi diskriminasinya gimana? Orang-orang Eropa tuh nggak mau banget orang-orang pribumi misalkan megang duit deh, megang pajak, nggak mau dia. Ya, jadi udah percayain aja kalau pajak-pajak tuh yang nagihin tuh orang-orang Cina aja deh, misalkan gitu ya. Contoh, gitu kan, namanya diskriminasi ya. Terus abis itu ada yang namanya Verliter Referanti. Apa nih, ya kan? Dia ini yang tadi gue bilang, yang malak-malakin kerajaan nih, kan VOC malak-malakin kerajaan ya. Atas alibinya sih atas jasa keamanan, kayak gue udah ngamanin keamanan lu nih, lo bayar kayak. Nah, apa ya tadi? Upeti deh kita, let's say upeti yang dibayar itu namanya Verliter Referanti, atas dasar si VOC itu tuh ngamanin kerajaannya. Padahal enggak, padahal si VOC itu kayak ya udah ngasih politik-politik adu domba gitu ya. Kayak poin nomor 8 nih, Divide et Impera. Ya, lo udah tau lah ya, nomor 8 ya, politik adu domba. Oke, sampai sini bingung nggak? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Baca,
nggak usah lo hafalin sebegini itu, nggak usah lo hafalin ya. Ekstirpasi ya pembakaran gitu kan. Hongeitochten itu pelayaran ya kan. Kalau lo jualan sama yang lain, apa lo ditenggelamin gitu kan. Kalau Preangerstelsel itu cikal bakalnya tanam paksa gitu kan. Oke, lanjut. Makasih ya Risa. Lanjut nih, keruntuhan VOC. Jadi yang tadi gue bilang ya, pelabuhannya itu ada di Tokyo, ada di Batavia, sama Tanjung Harapan gitu kan. Nah, karena nih kantor banyak gitu ya, kantornya ada 3, beda-beda negara, jauh-jauh lagi ya. Jadi otomatis pengeluaran yang lo keluarin tuh makin gede ya kan. Gak usah lo apa nih, kayak lo mikir aja pakai otak lo gitu kan. Ada 3 ke kantor gitu kan, jauh-jauh, ya otomatis lah ya orang biayanya tuh makin gede, pemeliharaannya makin gede. Nah, yang gini-gini nih ngabisin duit juga ya kan, ditambah ya. Jadi dia nggak mau nih, si VOC ini nggak mau sama sekali ada orang pribumi yang masuk, nggak mau, maunya orang-orang Belanda masuk ke situ, gajinya gede-gede ya, jadi nggak transparan juga sih sistem keuangannya ya, birokrasinya nggak efisien. Yang tadi gue bilang orang-orang Belanda aja yang masuk di sana ya. Terus banyak banget pegawai-pegawai yang korup ya, yang korup banyak banget. Dan satu persatu pelabuhannya, kantor dagangnya tuh ya mundur gitu kan, jatuh gitu, bangkrut lah istilahnya, bangkrut gitu ya. Ya udah, lama-lama nggak keurus yang di sini juga, yang di Tokyo misalkan, yang di Tokyo lagi nggak ada duit gitu kan ya, Tanjung Harapan juga nggak ada duit ya kan. Terus apa lagi, di mana nggak ada duit, nah gitu kan. Pemeliharaannya gede banget, ditambah ya tadi gue bilang bukan cuma pemeliharaannya gede banget, apalagi korupsi. Terus yang tadi gue bilang dia itu ngamanin kerajaan-kerajaan, nah itu juga ngeluarin duit juga sih dia. Terus abis itu dia itu apa lagi ya, dia itu bebas ngadain perang gitu kan, ngadain perang sama raja-raja gitu kan. Nah, perang juga kan pakai duit ya, amunisinya pakai duit ya kan. Nah, itu juga tuh yang yang nyebabin si VOC ini runtuh ya. Pokoknya gue selalu apal banyak-banyak lah, VOC banyak banget, aduh ribet ya lah. EZ ini apa tadi, hak oktroy gitu ya, itu hak suka-suka lo deh VOC, lo mau ngapain aja nggak apa-apa gitu loh. Kebijakannya lo turun-turunin satu-satu ya kan. Continental Stelsel, ekstirpasi, Hongeitochten, kalau turunin aja, nggak usah diapa-apa. Bahasanya susah, bahasa Belanda ya emang gitu kan, VOC kan orang Belanda gitu kan, susah nggak apa-apa, baca aja ya. Oke, boleh di next Kak Sinta. Oke deh, kelar nih VOC. Jadi mungkin Kak Fitri atau Kak Sinta yang mau lanjutin. Ya, thank you ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak nih sampai sini? Kayak nggak ada ya, boleh Kak Fitri atau Kak Sinta dilanjut. Oke, makasih Kak Aca. Jadi selanjutnya ini ada pemerintahan Bataaf ya, dari tahun 1800 sampai 1811. Jadi pada tahun 1795 ini ada Belanda mengalami kekalahan pada perang koalisi 1. Sebelum perang ini itu ada revolusi Prancis yang berlangsung pada abad 18. Nah, revolusi Prancis ini mempengaruhi situasi politik dan pemerintahan Eropa, termasuk Belanda dong. Terus habis itu pengaruh revolusi Prancis di Belanda ini mulai terlihat pada tahun 1795, seperti yang tertera di situ. Belanda mengalami kekalahan pada perang koalisi 1. Nah, karena waktu itu muncul kelompok yang disebut kaum patriot. Kaum patriot ini menghendaki adanya perubahan pemerintahan kerajaan Belanda. Mereka itu pengen Belanda ini menjadi negara kesatuan. Akhirnya, pada tahun yang sama, Prancis ini berhasil menguasai Belanda. Dan akhirnya Belanda ini dikuasai oleh Napoleon dan mendirikan Republik Bataaf. Nah, Republik Bataaf ini dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Karena perkembangan politik di negeri Belanda ini di bawah pemerintahan Prancis, otomatis pemerintahan di Hindia Belanda ini juga berada di bawah kekuasaan Republik Bataaf. Nah, pada tahun 1800, Republik Bataaf ini resmi membubarkan VOC. Seperti yang udah dibilang Kak Aca tadi, VOC ini dibubarkan salah satunya karena adanya korupsi. Jadi,
karena ada ketidaktransparanan terhadap keuangan, akhirnya VOC ini dibubarkan. Terus pada pemerintahan Batavia ini ada 2 pemerintahan. Yang pertama itu pemerintahan Dendels dan pemerintahan Jessens. Next, Kak. Oke, yang pertama ada pemerintahan Dendels 1808 hingga 1811. Nah, pemerintahan Dendels ini diketuai oleh Gubernur Jenderal pertama di Hindia Belanda, yaitu Herman William Dendels. Kebijakan-kebijakan Dendels itu yang pertama seperti bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di bidang pertahanan dan keamanan ini yang paling terkenal itu kalian pasti tahu kan, Jalan Raya Anyar sampai Panarukan yang sepanjang 1.100 km atau dikenal dengan nama Groot Postweg atau Jalan Raya Pos Dendels. Jalan ini tuh menyisakan kisah kelam dalam sejarah Indonesia karena proyeknya yang ambisius. Ini menyebabkan banyak korban berjatuhan dari rakyat pribumi. Terus yang kedua ini ada politik dan pemerintahan. Contohnya itu seperti membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan atau residenti, dan ke setiap keresidenan itu dibagi menjadi beberapa kabupaten atau regenskap. Terus yang ketiga ada bidang peradilan. Di bidang peradilan ini yang lumayan terkenal itu Belanda membagi 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang-orang Belanda dan Eropa, peradilan untuk pribumi, dan peradilan untuk orang-orang timur asing. Nah, di bidang ekonomi ini, Dendels ini mengeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan uang kertas. Jadi, mereka di sini pertama kali menggunakan uang kertas. Terus, akhir dari pemerintahan Dendels ini ditandai dengan adanya tanah partikelir yang mengakibatkan pemerintah Belanda menarik Dendels dari jabatan. Yang kedua ada pemerintahan Jessens pada 1811. Nah, Gubernur Jenderal Jessens itu berusaha memperbaiki keadaan yang ditinggalkan oleh William Dendels. Namun, dia itu nggak bisa buat nahan serangan Inggris di Jawa, karena waktu itu Inggris menyerang Pulau Jawa ya. Terus pada tanggal 28 Agustus 1811, Inggris berhasil menduduki Batavia. Jessens melarikan diri ke Semarang, tapi akhirnya menyerah pada Inggris. Pengakuan kekalahan Belanda pada Inggris ini terjadi di Tuntang Salatiga pada 18 September 1881, dan Belanda menandatangani kapitulasi Tuntang. Next. Nah, selanjutnya ini ada kolonialisme Inggris. Nah, Gubernur Jenderal AC itu menunjuk Thomas Comfort Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Terus Raffles saat menjadi Letnan Gubernur berusaha menghapus pemerintahan feodal. Kalian tahu kan pemerintahan feodal itu apa? Yang kayak ada bupati gitu-gitu yang berdasarkan sama keturunan kerajaan gitu. Terus yang pertama itu ada beberapa kebijakan Raffles itu yang pertama ada mengganti corak pemerintahan pribumi menjadi pemerintahan bercorak barat, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, menghapus kerja rodi, menghapus kepemilikan tanah atas nama pribadi. Jadi semua tanah itu dimiliki oleh Inggris. Terus yang kelima memberlakukan sistem sewa tanah. Jadi tuh tanahnya udah milik pribumi, diakui oleh Inggris, dan masyarakat pribumi tuh harus bayar sewa tanah gitu. Jadi pribumi tuh rugi banget deh. Terus pada 1815 pada saat Perang Napoleon berakhir, sesuai dengan Konvensi Wina di mana Jawa itu harus diserahkan kembali kepada Belanda. Next, Kak. Selanjutnya ada kolonial Belanda. Pasti udah pada tahu kan, yang paling lama
ngejajah Indonesia. Yang pertama, pemerintahan kolonial Belanda ini oleh Komisaris Jenderal. Nah, pembentukan Komisaris Jenderal ini atas saran Pangeran Willem VI. Nah, Komisaris Jenderal ini bertugas untuk membangun daerah koloni untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi negeri Belanda. Pada tahun 1818, kolonial Belanda ini mengeluarkan undang-undang baru pemberlakuan kembali jabatan Gubernur Jenderal dan menghapus Komisaris Jenderal. Jadi Komisaris Jenderal ini nggak berlangsung lama dan dikembali menggunakan jabatan Gubernur Jenderal. Nah, yang kedua ini ada sistem tanam paksa seperti yang udah dibilang Kak Aca tadi. Tanam paksa ini cikal bakal dari Priengerstelsel. Sistem tanam paksa ini dicetuskan oleh Van den Bosch akibat kegagalan sewa tanah atau land rent sebelumnya yang dilakukan oleh Inggris. Nah, sebenarnya sistem tanam paksa ini dalam bahasa Belanda kan namanya Kulturstelsel ya. Kenapa kok disebut dengan tanam paksa? Karena Kulturstelsel ini adalah kebijakan Belanda di Indonesia dengan cara mewajibkan rakyat melakukan tanam paksa. Oleh karena itu, Kulturstelsel ini disebut dengan sistem tanam paksa. Padahal artinya sendiri tuh Kulturstelsel itu berarti aturan menanam komoditas ekspor. Tapi karena dalam prakteknya dia itu menyeleweng dan membuat rakyat itu semakin sengsara, akhirnya dia disebut dengan sistem tanam paksa. Nah, ketentuan tanam paksa ini ada 5. Yang pertama, 1 dari per 5 tanah rakyat ditanami dengan tanaman ekspor. Yang kedua, tanah yang diserahkan kepada pemerintah bebas pajak. Yang ketiga, pekerjaan menanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Yang keempat, kegagalan panen akibat bencana ditanggung pemerintah. Yang kelima, penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi oleh kepala pribumi. Tapi, ketentuan tersebut itu nggak sesuai sama kenyataan gitu. Nah, karena itu juga akibat dari adanya Kulturprozenten. Nah, apa sih Kulturprozenten itu? Kulturprozenten itu adalah apa ya? Istilahnya tuh kalau sekarang tuh kayak persenan gitu. Jadi misal ada bupati dari suatu wilayah atau suatu orang yang mengkoordinasi rakyatnya itu buat nyerahin hasil buminya itu bisa dapat persenan banyak kalau mereka tuh nyerahin hasil buminya tuh lebih banyak. Jadi mereka tuh berlomba-lomba buat ngumpulin hasil bumi dari warganya itu banyak ke Belandanya biar mereka tuh dapat persenan yang lebih banyak gitu loh. Jadinya akibatnya itu bikin ketentuan ini nggak sesuai sama kenyataannya. Masyarakat semakin sengsara gitu kan, karena yang harusnya setengah tanah rakyat ditanami tanaman ekspor itu nggak cuma setengah aja, tapi kayak hampir semua gitu loh. Terus tanah yang diserahkan kepada pemerintah bebas pajak itu nggak, bohong banget. Mereka juga disuruh bayar pajak. Jadi udah tanahnya dipakai buat nanam tanaman yang disuruh sama Belanda, terus dia bayar pajak, terus menanamnya itu hampir bertahun-tahun gitu, nggak cuma melebihi waktu, nggak cuma kayak waktu nanam padi gitu, jadi tuh nggak sesuai gitu kan. Nah, akhirnya pada 1856 mereka ini mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Contohnya tuh seperti ada bukunya Max. Tahu kan itu Max Havelaar itu bukunya dari siapa? Dari ini, Douwe Dekker ya. Yaitu mengkritik melalui buku berjudul Max Havelaar. Itu isinya mengkritik tentang kebijakan tanam paksa yang diterapkan di sini, di Indonesia. Nah, akhirnya pada 1863 tanam paksa itu diakhiri, terutama pada cengkeh dan pala. Terus pada tahun selanjutnya, 1865, tanam paksa teh, kayu manis, dan nila juga diakhiri. Next. Nah, mungkin ini bakal dilanjut sama Kak Sinta. Oke. Jadi selanjutnya. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang politik pintu terbuka. Karena sebelumnya kan udah dibahas kan tentang tanam paksa
yang sangat menimbulkan pro dan kontra bagi kalangan Belanda. Nah, kan banyak tuh muncul kayak kritikan-kritikan dari golongan liberal. Jadi politik pintu terbuka itu merupakan reaksi golongan humanis akibat penderitaan tanam paksa. Nah, golongan liberal ini menuntut agar pemerintah bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas. Politik pintu terbuka itu resmi berlaku di Indonesia sejak peresmian Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Nah, program politik etis ini ada 3, memfokuskan ke 3 aspek, yaitu pada irigasi, emigrasi, dan edukasi. Tapi dalam pelaksanaannya, politik pintu terbuka itu tidak lebih baik daripada tanam paksa. Karena rakyat itu lebih ditekankan pada 2 pihak, yaitu pihak pemerintah dan pihak swasta. Nah, kolonialisme di Indonesia itu pasti berdampak kan bagi rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia itu memberi respon kepada kolonialisme itu. Nah, respon dari bangsa Indonesia itu berbentuk dalam 2 perlawanan, yaitu secara kooperatif dan non-kooperatif. Sebelumnya ada yang tahu nggak perbedaan dari non-kooperatif sama kooperatif? Boleh on mic atau lewat chat? Nah, itu ada banyak banget Kak yang jawab di chat. Katanya, kalau non-kooperatif itu perang gitu Kak, bersifat kedaerahan. Kooperatif itu lebih ke diplomasi. Kooperatif tanpa kekerasan, non-kooperatif perang. Kooperatif itu lebih ke organisasi nggak sih? Non-kooperatif itu yang radikal gitu Kak. Non-kooperatif nggak mau kerjasama dengan Belanda. Kooperatif mau bekerja sama dengan Belanda. Gimana tuh Kak Cinta? Udah benar. Udah pintar semua ya. Jadi non-kooperatif itu perlawanannya itu mengangkat senjata. Jadi perlawanannya masih bersifat tradisional. Dan kalau kooperatif itu pada abad ke-20-an. Jadi rakyat Indonesia itu kan akibat adanya politik etis, jadi pemikirannya itu lebih terbuka karena melihat dari perlawanan non-kooperatif yang sangat merugikan dan sering gagal kan. Jadi ya udah perlawanannya itu lewat organisasi, lebih terbuka dengan mau bekerja sama dengan Belanda. Nah, kita bakal bahas perlawanan Patimura, kaum Padri di Penegoro, dan kooperatifnya kita bakal bahas Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indis Partis. Nah, perlawanan Patimura. Sebab umum dari perlawanan ini yaitu penyerahan wajib dan disuruh kerja prodi, serta pihak kolonial itu memaksa agar rakyat Maluku itu dijadikan tentara. Nah, sebab khusus dari perlawanan ini yaitu penolakan Residen Van der Burg membayar harga perahu yang dipesan. Nah, pada 15 Mei 1817, rakyat Maluku ini membakar perahu Belanda.
dan mengepung benteng Dörstede. Nah, sikap barbar ini tuh kan pasti membuat Belanda Oke, lanjut. Nah, respon Belanda itu langsung kayak mengirim pasukan-pasukan. Pasukan pertama itu dikirim pada tanggal 15 Mei 1817. Tapi pasukan tersebut berhasil dikalahkan oleh pasukan Haruko. Nah, yang kedua, kan pasukan pertama kalah nih ya. Jadi Belanda itu ngirim pasukan lagi pada bulan Juli 1817. Nah, tapi kalah juga. Selanjutnya pada Agustus 1917, benteng Dörstede yang tadi dikepung sama rakyat Maluku itu berhasil diduduki lagi dengan Belanda. Jadi Pattimura itu mundur dari benteng Dörstede. Nah, akhir dari perlawanan ini tuh pasukan Pattimura itu mundur ke pedalaman Maluku. Dan Belanda itu membuat sayembara kayak semisal siapa sih yang bakal bisa nangkap Pattimura dan rekan-rekannya itu bakal dikasih hadiah 1.000 gulden. Dan toko pembantunya itu dihadiahi sama Belanda itu 500 gulden. Tapi sayembara itu tidak direspon sama rakyat Maluku. Nah, pada bulan Oktober 1817 itu Belanda itu mengarahkan semua pasukannya untuk mencari pasukan Pattimura bersama rekan-rekannya kan. Nah, bulan November itu Belanda itu berhasil menangkap Pattimura, terus Anthony Ribuk, Thomas, dan Raja Tiu. Nah, selanjutnya pada 16 Desember 1817, Pattimura itu berhasil ditangkap dan diberi hukuman gantung di tiang. Selanjutnya ada perlawanan kaum Padri. Nah, perlawanan kaum Padri ini tuh perlawanan antar ras gitu ya. Jadi itu di Minangkabau itu ada 2 kaum. Satu kaum Padri atau kaum ulama gitu. Ya, satunya itu kaum adat. Nah, mereka itu kayak beda banget gitu kan. Yang satunya Islam banget, satunya itu kayak masih menganut kayak judi, terus minuman alkohol dan sebagainya. Jadi sebab umum dari perlawanan ini itu yaitu berkembangnya paham Wahabi yang ajarannya bertentangan dengan kaum adat serta ada campur tangan dari pihak barat. Nah, sebab khususnya dari perlawanan ini tuh terjadinya perang antara kaum adat dan kaum Padri, kemudian kaum adat ini meminta bantuan kepada Belanda. Nah, jalannya perang Padri ini melalui 3 fase. Fase pertama pada tahun 1821 sampai 1825. Kaum Padri ini musuhan sama kaum adat. Nah, di fase 2 pada tahun 1825 sampai 1830 masih musuhan nih kaum Padri sama kaum adat. Nah, pada fase ketiga itu baru kayak kaum Padri itu kerjasama sama kaum adat buat ngusir si Belanda itu. Soalnya kaum adat itu udah ngerasa kayak dibohongin terus-terusan gitu sama Belanda. Jadi ya udah kerjasama aja buat ngusir Belanda.
Selanjutnya ada Perang Diponegoro. Nah, perang ini tuh juga disebabkan oleh dua sebab, yaitu sebab umum sama sebab khusus. Nah, sebab umumnya itu Belanda itu terlalu mencampur tangani urusan kerajaan dan sebagainya, kayak ya campur tangan aja gitu. Terus sebab khususnya itu Belanda itu membuat jalan yang melintasi makam leluhur Diponegoro tanpa izin. Kan marah kan, kayak loh apa sih, kayak kok ini kan makam leluhur kan dihormati, kok dipasangi patokan-patokan gitu. Jadi Pangeran Diponegoro itu mengganti patokan-patokan tersebut dengan bambu runcing yang menandakan simbol kayak ayo perang sama aku gitu. Nah, perang ini tuh dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro dengan bantuan Kiai Mojo dan Sentot Prawirdirjo. Nah, pada perlawanan ini tuh Diponegoro itu menggunakan taktik perang gerilya yang sangat menyulitkan bagi orang Belanda, kayak ya sulit aja lah, kayak perang ini tuh selalu dimenangin sama Pangeran Diponegoro. Nah, Belanda itu mengatasi perang gerilya ini dengan taktik benteng Staffel, Divide et Impera, sama Sayembara. Nah, pada akhir perlawanan ini tuh Pangeran Diponegoro itu kalah karena waktu itu Belanda itu ngajak kayak merundingkan bareng perundingan gitu. Tapi Belanda itu berbuat licik. Jadi Pangeran Diponegoro itu diasingkan. Nah, selanjutnya kita bakal bahas organisasi yang bersifat kooperatif. Yang pertama ada Budi Utomo. Nah, ada yang tahu nggak Budi Utomo ini siapa pelopor pertamanya? Dokter Wahidin, iya Kak? Benar. Jadi pelopor pertama Budi Utomo itu bukan Sutomo ya, tapi Wahidin Sudirohusodo ini. Jadi latar belakangnya itu Wahidin Sudirohusodo ini membuat kampanye pendidikan gitu loh pada tahun 1906. Nah, kampanye ini tuh bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan bagi pelajar yang kurang mampu. Selanjutnya Wahidin ini tuh Wahidin ini bertemu dengan Sutomo yang sedang menempuh pendidikan di Sofia. Nah, akhirnya itu Sutomo itu kayak tertarik kan sama kampanyenya Wahidin. Jadi dia itu mengajak pelajar Sofia untuk membicarakan dana belajar yang digagas oleh Wahidin ini. Nah, akhirnya pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 itu dilaksanakan Kongres Budi Utomo yang pertama di Yogyakarta. Nah, kongres tersebut itu menghasilkan keputusan-keputusan seperti Budi Utomo itu hanya pembatasan ruang lingkup kegiatan organisasi itu hanya di Jawa sama di Madura. Terus menetapkan RT Aryo Tirto Kusumo sebagai Ketua Budi Utomo. Yang ketiga, menetapkan Kota Yogyakarta itu sebagai pusat organisasi. Yang keempat, ruang lingkup organisasi Budi Utomo itu hanya bergerak pada bidang pendidikan dan budaya. Selanjutnya, slogan Budi Utomo itu
diganti yang awalnya dari perjuangan untuk mempertahankan penghidupan menjadi kemajuan yang secara serasi. Nah, keberadaan Budi Utomo ini kemudian diakui dan disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai badan hukum karena corak Budi Utomo itu menitik beratkan kemajuan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Jadi pihak Belanda itu menganggap kayak, oh Budi Utomo itu gak bahaya kok buat Belanda. Jadi ya udahlah pisahin aja. Selanjutnya pada tahun 1915 itu Budi Utomo kan bergerak pada bidang politik. Dan pada tahun itu berlakunya wajib militer. Nah, pada tahun 1918 Budi Utomo itu setuju kalau ada wajib militer, tapi harus dibentukkan Volksguard. Ada yang tahu nggak Volksguard itu apa? Kayak DPR di zaman Belanda gitu nggak sih? Yang kayak dewan-dewan rakyat. Benar. Jadi Volksguard itu kayak DPR lah, kalau istilahnya zaman sekarang ya. Terus pada selanjutnya, pada tahun 1920, Budi Utomo itu melebarkan sayap kegiatan yang awalnya dari organisasi etnik Jawa menjadi nasional. Selanjutnya pada tahun 1927, Budi Utomo itu memutuskan untuk bergabung ke Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Nah, karena Budi Utomo itu sudah kayak hilang kendali, kayak kan kayak pergantian dari organisasi etnik Jawa menuju nasional, terus sudah banyak yang bergabung dalam organisasi lainnya. Jadi pada tahun 1935 itu Budi Utomo itu sudah hilang arah dan akhirnya bergabung dengan organisasi lainnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang Serikat Islam. Sebelumnya itu namanya itu bukan Serikat Islam. Ada yang tahu nggak nama sebelumnya apa? Sarekat Dagang Islam, Kak. Benar. Sebelum jadi Serikat Islam, itu organisasinya itu bernama Organisasi Serikat Dagang Islam. Nah, tujuan dari Serikat Dagang Islam organisasi Serikat Dagang Islam ini bertujuan untuk melindungi kepentingan perdagangan Muslim. Jadi kayak sebuah organisasi gitu. Jadi yang Muslim dan yang di Jawa itu kayak berkumpul aja jadi satu buat dagang bareng gitu. Nah, pada tahun 1908 itu yang jadi ketua dari Serikat Islam itu Tirto Adi Suryo. Beliau itu juga selaku kayak pendirinya Serikat Islam. Maksud aku organisasi Serikat Dagang Islam. Selanjutnya pada tahun 1912 itu diganti sama Haji Samaudin. Selanjutnya pada tahun 1912 juga diganti lagi nih sama Hos Cokro Aminoto. Nah, pada masa kekuasaan Hos Cokro ini, SDI itu diganti dengan nama SI. Karena Hos Cokro itu kayak ingin gitu loh, kayak SI itu bertujuan untuk mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan jalan persaudaraan dan tolong-menolong di antara umat Islam. Nah, karena SI ini semakin berkembang dan kayak percakupan pergerakan ini itu sangat luas, jadi pemerintah Belanda itu khawatir. Selanjutnya, jadi pemerintah Belanda itu memberikan pengawasan yang ketat terhadap organisasi ini. Bahkan SI ini kayak
sulit gitu loh untuk mengajukan permohonan sebagai organisasi yang berbadan hukum. Jadi kayak disusahin gitu kan. Nah, tapi pada tahun 1916 ini SI itu baru mendapatkan status sebagai organisasi berbadan hukum. Nah, pada tahun 1917 SI itu mengirim wakilnya ke Volkskamp. Nah, sebagai partai politik yang memiliki peran besar politik di Indonesia yang cukup besar pada tahun 1917 sampai 20. Dilakukan kongres pada tahun 1921. Nah, tapi pada kongres ini itu SI itu pecah dalam dua kubu, ada yang SI merah sama SI putih. Kalau semisal kecepatan bilang ya. Selanjutnya ini ada Indispartits. Ada yang tahu nggak ini itu apa? Kayak organisasi atau siapa yang dipimpin atau pencetusnya itu siapa aja? Tiga serangkai itu siapa aja ya? Ya, benar. Jadi IP atau Indispartits ini dibentuk oleh tiga serangkai. Siapa aja sih tiga serangkai itu? Ada EFE Dobesdekker, ada Suwardi Suryaningrat, sama Cipto Mangunkusumo. Atau disebut dengan tiga serangkai itu kan tadi pada tanggal 25 Desember 1912. Nah, IP ini dibentuk dengan tujuan menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan. Golongan di sini itu tercakup dalam orang Hindia Belanda atau Indonesia. Terus ada kan dulu kan ada kayak orang Cina atau orang Arab dan sebagainya. Jadi itu IP ini bertujuan untuk meningkatkan jiwa persatuan semua golongan yang ada, semua orang yang ada di Indonesia. Pokoknya nggak tahu itu ras dari mana aja, pokoknya itu satulah gitu. Yang kedua itu memajukan tanah air dengan dilandasi jiwa nasional. Yang ketiga, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, IP pasti membuat beberapa program kan. Nggak mungkin kayak dia itu mengkeluar aja, tapi nggak ada programnya. Nah, program yang dilakukan IP itu yang pertama ada menanamkan cita-cita persatuan nasional Indonesia, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, yang ketiga memberantas segala bentuk tindakan yang mengakibatkan kebencian antar agama dan ras. Yang keempat, memperkuat pengaruh pro-Hindia atau Indonesia dalam pemerintah kolonial. Yang kelima, menyerukan perbaikan ekonomi bangsa Indonesia, terutama pada kalangan ekonomi yang lemah. Selanjutnya, memperjuangkan persamaan hak bagi semua orang Hindia. Yang terakhir, memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia. Nah, karena program tersebut dan tujuan tersebut, IP itu disebut dengan partai politik pertama yang bersikap radikal atau non-kooperatif. Karena itu kan IP itu memiliki kayak jiwa nasionalisme yang tinggi. Kan mereka kan menginginkan bahwa kesadaran seluruh rakyat Hindia Belanda sebagai satu kesatuan. Nah,
Dan juga IP ini juga menerbitkan kayak tulisan-tulisan yang bersifat mengkritik bangsa Belanda. Nah, akhirnya pada tahun 1913 ini IP ini gagal mendapatkan status badan hukum. IP juga ditetapkan oleh bangsa Belanda sebagai organisasi terlarang. Nah, ada yang tahu nggak tulisan Al-X Nederland was? Tahu Kak? Itu ditulis oleh siapa dan ditulisnya itu di koran namanya apa ya? Kalau korannya lupa, tapi penulisnya itu Suhardi Suryaningrat. Benar. Jadi tulisan ini itu ditulis oleh Suwardi Suryadiningrat dengan judul Al-X Nederland was. Bahasa Indonesianya itu seandainya saya seorang Belanda. Jadi tulisan ini tuh sebagai kritik bagi bangsa Belanda karena kolonial Belanda itu berencana merayakan 100 tahun kemerdekaan kerajaan Belanda di Indonesia. Kan kayak loh kok gitu. Jadi Suwardi ini kayak marah lah. Jadi dia itu mengkritik dengan tulisan itu. Nah, akibat dari tulisan tersebut, ketiga pemimpin tersebut itu diasingkan. Tapi diasingkannya itu di beda-beda daerah gitu ya. Jadi nggak jadi satu. Kalau jadi satu kan ya sama aja. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Atau mungkin tadi dari penjelasan aku sama Laina dan sebagainya itu ada yang perlu diulangi. Oh, ini ada. Izin bertanya, Kak, penyebab SI pecah jadi 2 kubu itu apa ya, Kak? Terus tadi kan ada SI merah sama SI putih. Masing-masing fungsinya itu apa ya, Kak? Mungkin Kak Fitri mau jawab dulu. Nah, jadi aku mau jawab yang pertama ya. Kayaknya Fitri nggak di sini deh. Jadi SI pecah jadi 2 itu karena kan waktu itu kan SI kan sangat besar kan cakupannya. Jadi itu kayak pemimpinnya SI itu kayak bingung gitu loh. Jadi setelah Kongres tahun 1921 itu pecah jadi 2, ada SI putih sama SI merah. Nah, SI putih itu berpusat di Jogja yang berasaskan kebangsaan dan keagamaan. Nah, SI merah itu berpusat di Semarang yang berasaskan komunis. Jadi kan keanggotaan SI kan jadi cakupannya kan cukup luas kan ya. Jadi itu siapa aja yang ingin berdagang itu ayo gitu. Jadi itu waktu itu ada seseorang yang kayak masuk gitu dan menyebarkan paham komunis gitu. Jadi SI itu pecah jadi 2 kubu. Oke, selanjutnya
Apakah itu terjawab atau masih bingung, Puspita? Apakah udah Kak Cinta? Udah lanjut. Oke, jadi yang keduanya ada pertanyaan kan. Izin bertanya Kak, di akhir masa pemerintahan Dendels itu kan ada tanah partikelir. Nah, itu apa ya Kak? Jadi tanah partikelir itu gini, pada masa pemerintahan Dendels ini menjual tanah-tanah kepada pihak swasta atau partikelir. Jadi tanahnya tanah ini tanah milik pribumi ini dibeli atau diperjualbelikan kepada pihak swasta. Nah, pihak swasta ini diberi nama partikelir. Nah, pihak swastanya ini seperti Tionghoa dan Arab gitu. Iya benar, yang nerbitin majalah yang memuat artikel Al-Iq and Netherlands itu surat kabar The Express. Oke, lanjut. Kenapa IP dinyatakan sebagai organisasi terlarang? Nah, dia itu kan kayak selalu memberontak gitu kan. Dia itu kayak selalu kayak, misalkan nih, Belanda itu nyuruh A, tapi IP itu nggak mau. Jadi dia itu selalu menentang gitu. Dan mereka itu juga menyuarakan kritikan-kritikan. Jadi kan ya Belanda itu kayak marah gitu kan, geram. Akhirnya IP itu ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Apakah udah terjawab? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kak, konvensi Wina itu apa? Kenapa? Konvensi Wina. Jadi konvensi Wina itu kayak konvensi yang mengatur mengenai perjanjian internasional publik antar negara. Mau nambahin Kak Cinta. Ya. Jadi sebelum konvensi Wina ini ada konvensi London kan. Nah, ini konvensi London itu dilakukan di Maluku. Nah, di mana Maluku harus diserahkan ke Inggris kepada Belanda. Nah, terus pada tahun selanjutnya itu ada konvensi Wina. Nah, konvensi Wina ini dilakukan untuk memutuskan bahwa Inggris itu harus mengembalikan Jawa kepada Belanda. Jadi isi dari konvensi Wina itu mengembalikan Jawa kepada Belanda gitu. Jadi pemerintahan dari Inggris dikembalikan ke Belanda. Jadi Indonesia atau Jawa ini kembali dipegang oleh Belanda gitu isinya. Makasih, Kak. Oke.